kalau aku ingin kursus bernyanyi kira-kira ketuaan nggak sih? Terus apakah bisa? Bertemu lagi bersama saya Uci Bill dari Singing Fun Course Switzerland. Nah ini kalian tahu ya temanya hari ini adalah apakah aku ketuaan nggak sih kalau aku ingin kursus bernyanyi dan apakah terlambat untuk memulainya? Oke. So, ini tema yang sangat menarik sekali ya hari ini ya. Well, contoh yang paling gampang adalah bisa dicontohkan ke saya. Saya adalah penyanyi senior dan saya bangga sekali menjadi penyanyi senior. Di 2024 ini usia saya akan menginjak 52 tahun nanti di bulan April dan saya bangga sekali gitu ya dengan perubahan-perubahan positif yang saya punya sekarang. Karena tidak mungkin suara saya di usia sekarang saya yang 52 tahun ya akan seperti suara saya yang 20 tahun. Tidak mungkin. Suara saya sudah matang sekarang dibandingkan dengan usia saya 20 tahun yang lalu atau 30 tahun yang lalu gitu ya. Nah, jadi intinya adalah tidak ada kata terlambat untuk memulai sesuatu, tidak ada kata terlambat untuk mempelajari ilmu yang baru, apalagi ilmu itu kita menyukainya ya. Ilmu itu kita merasakan happy, kita merasakan free ya dengan bernyanyi. Dan saya telah melatih beberapa penyanyi dari usia dini sampai usia yang senior ya. Dan dengan happy ending adalah mereka bisa bernyanyi dengan suara uniknya mereka sendiri. Mereka bisa bernyanyi dengan happy, dengan tanpa tekanan gitu kan ya. Mereka bisa mengurangi stres yang mereka punya dengan bernyanyi. Dan di usia saya yang 52 tahun, beranjak 52 tahun, saya masih berkarya, saya masih bernyanyi, dan kalian bisa lihat lagu-lagu saya di Spotify, di platform yang ada ya, nanti saya cantumkan. Dan itu saya merasa bangga sekali di usia saya yang sekarang dengan kemajuan-kemajuan positif yang saya punya dengan suara saya. Dan intinya di sini adalah kalian, siapapun kalian di luar sana, kalian tidak terlalu tua untuk memulai bernyanyi. Kalian tidak terlalu tua untuk mengikuti kursus bernyanyi. Well, saya tidak berbicara tong kosong dalam hal ini ya, karena kita juga harus berpikiran realistik. Dengan seiring bertambahnya usia, rambut kita memutih ya, kulit kita tidak seperti 20 tahun yang lalu. Oke, mata kita tidak sejernih 20 tahun yang lalu. Jadi kita juga harus berpikiran realistis, harapan apa yang kita akan capai. Begitu juga dengan suara bernyanyi. Dengan seiringnya usia, pasti suara bernyanyi kita akan berubah. Dan saya berbicara di sini tidak dengan usia yang 15 tahun memberi nasihat kepada kalian. No, saya 52 tahun berbagi cerita kepada kalian, berbagi cerita dari murid-murid yang saya ajar di kursus bernyanyi saya dari usia dini sampai usia senior. Dan saya merasa bangga sebagai penyanyi senior, suara saya mengalami banyak perubahan seiring bertambahnya waktu. Suara saya tidak mungkin seindah sekarang, sebulat sekarang, kalau kita bilang mateng kalau kita bilang ya di usia sekarang. Dibandingkan suara saya yang 20 tahun yang lalu or 30 tahun yang lalu. Saya mungkin tidak akan bisa bernyanyi sejernih suara saya sekarang, sebulat suara saya sekarang, penempatan yang tepat ya, layeringnya yang tepat, soft palate-nya yang tepat, tenggorokannya yang tepat, itu tidak akan mungkin saya bisa lakukan di usia saya 20 atau 30 tahun yang lalu. Memang benar, saya kehilangan beberapa nada-nada tinggi saya.
ya. Tapi sekarang suara saya menjadi lebih baik, menjadi lebih matang, menjadi lebih full dan jernih. Dan yang terpenting, suara saya lebih indah dibanding dengan suara saya waktu muda dulu. Sekarang saya bisa bernyanyi dengan suara kematangan saya, kejernihan suara saya, fullnya suara saya. I give you example. 'Cause I'm your lady and you are my man. Wherever you reach for me, all the more that I can. Atau contohnya seperti ini. Andaikan kau datang kembali, jawaban apa yang kan ku beri? Adakah jalan yang kau temui untuk kita kembali lagi? Atau let it be, let it be, let it be, oh let it be. Whisper words of wisdom, let it be. Nah, ini saya mempunyai tips untuk kalian yang ingin memulai bernyanyi, yang ingin mulai mengikuti kursus bernyanyi. Ada beberapa tips dari saya nih. Tips yang pertama, kita harus mempunyai harapan yang realistis ya, dengan menjaga dan memelihara suara yang kita punya sekarang seiring bertambahnya usia. Jadi kita harus berpikiran realistik dan hilangkan kata tapi. Aduh, tapi aku ketuaan ya. Aduh, aku bisa nggak ya kira-kira di usia aku sekarang yang senior aku ikut kursus bernyanyi. Hilangkan kata tapi. Karena dengan kalian menyimpan kata tapi akan menghambat perjalanan kalian untuk bisa merasa happy, untuk bisa bernyanyi, untuk kalian mendapatkan kebahagiaan. Dengan menggunakan kata tapi di kepala kalian, kalian memasang tembok tinggi sekali. Jadi untuk kalian tidak bisa mendapatkan kebahagiaan. Untuk kalian melupakan mimpi kalian untuk bisa bernyanyi untuk diri sendiri. Oke? Ingat ya, untuk diri sendiri seiring bertambahnya usia. Ingat, karena kita bernyanyi adalah untuk membuat kita bahagia dan anti stres. Jadi, hilangkan kata tapi dari zona ketidaknyamanan kalian. Jadi, kata tapi kita delete saja, kita hapus dari otak kita. Yang nomor 2 adalah dengan bernyanyi membuat diri kita bahagia, membuat diri kita berpikiran positif. Dengan bernyanyi kita merasa happy banget. Satu hari tuh kita bisa happy banget gitu kan ya. Kalian bisa bayangkan kesibukan kita sebagai ibu, sebagai pekerja, sebagai apapun pekerjaan kalian di luar sana, ada satu titik yang membuat kita menjadi stres, menjadi kita seperti uring-uringan gitu kan ya. Nah ini dengan bernyanyi bisa membuat kita menjadi happy. Kalian contohnya gini deh, kalian pernah gak sih saat kalian mendengarkan lagu-lagu dari penyanyi favorit kalian gitu kan ya, terus kalian ikut bernyanyi, terus kalian ikut goyang gitu ya. Kalian merasakan itu gak sih? Energi yang dikeluarkan dari sebuah lagu, dari penyanyi favorit kalian, itu nyambung ke kalian. Jadi kalian ikut kesetrum tuh energinya ya, ikut bernyanyi gitu. Contohnya gini deh, misalnya kalau saya mendengarkan lagu dari Vina Panduwinata, contohnya Surat Cinta. Wih, itu suka banget saya sama Surat Cinta ya. Hari ini ku gembira,
melangkah di udara. Pak Pos membawa berita dari yang ku damba. Ya ampun, itu rasanya kita flashback ke belakang. Ingat zaman-zaman kita dulu sama teman-teman kita. Ingat zaman-zaman kita sekolah. Itu saya pernah dengar lagu Vina. Itu saya ikut bernyanyi. Saya lagi masak di dapur. Mengikuti irama dan lagu-lagu dari Vina Panduwinata. Itu saya enjoy banget. Saya flashback ke belakang mendengarkan lagu tadi gitu. Nah, saya rasa kalian juga begitu kan? Saat kalian mendengarkan penyanyi favorit kalian, lagu-lagu kesayangan kalian, kalian flashback, bem. Filmnya berubah menjadi film zaman dulu kita dengan teman-teman kita, dengan sahabat-sahabat kita, kenakalan-kenakalan kita, keunikan-keunikan kita, canda tawanya kita. Pasti kalian seperti itu. Nah, jadi bernyanyi itu membuat kalian bahagia. Oke? Sekarang kita ke nomor 3. Bernyanyi membuat awet muda, menyenangkan di usia berapapun. Well, ini saya berbagi cerita. Ini pengalaman dari murid saya. Saya mempunyai murid yang berusia 65 tahun dan beliau bekerja sebagai pekerja di rumah jompo di Switzerland. Jadi beliau itu tugasnya membantu pasien-pasien, memandikan pasien, terus ngajak jalan-jalan pasien. Nah itu beliau itu selalu bernyanyi ya, menyampaikan kegembiraan, menyampaikan pesan dengan lagu-lagunya agar pasiennya itu happy, tidak stres, tidak memikirkan penyakitnya, tidak memikirkan masalahnya. Oke, nah saat itu beliau datang ke saya. Oke, saya ingin belajar nyanyi di usia saya yang 65 tahun. Suara saya pas-pasan. Hobi saya adalah bernyanyi. Tapi saya ingin saat saya bernyanyi kepada pasien-pasien saya, suara saya tidak fales lagi. Karena saya mendengarkan suara saya pun kayaknya fales ya, katanya begitu, kata beliau nih. Dan akhirnya beliau kursus ke saya, kursus bernyanyi ke saya. Jadi sekarang beliau sudah bisa bernyanyi, tidak fales lagi kalau kita bilang ya. Dan beliau pun menikmati suaranya beliau sendiri sebelum beliau menyampaikan ke pasien-pasien beliau. Nah, kalau beliau nonton video ini, pasti beliau tahu siapa yang saya bicarakan ya. Oke, saya angkat jempol untuk beliau. Nah, itu adalah pengalaman dari murid saya. Kalau bernyanyi itu benar-benar menyenangkan, awet muda. Kita bisa berbagi cinta kita dengan sebuah lagu. Dan yang nomor 4 adalah bernyanyi sangat membuat kita sehat, positif energi, dan saya tambahkan lagi di atasnya adalah terapi jiwa. Kenapa? Karena ini berdasarkan dari pengalaman dari murid saya yang datang ke saya untuk kursus bernyanyi. Saya mempunyai murid, nah kita berbagi cerita lagi ya. Saya mempunyai murid 16 tahun ya. Murid saya adalah korban bully yang menyebabkan murid saya itu mempunyai sedikit gangguan mental. Jadi murid saya tidak mempunyai keberanian. Dia selalu ketakutan dimanapun dia berada. Dan dia pun sudah pindah sekolah sekitar 2 atau 3 kali pindah sekolah karena dia korban bullying ya. Dan dia tidak berani mengangkat kepalanya begini saat berbicara atau kemanapun dia berada, dia selalu begini ya, tidak punya kepercayaan diri, terus dia ketakutan, pendiam, menjadi kosong pandangannya. Dan murid saya juga mempunyai dokter terapi untuk masalah mentalnya, dan dia minum obat dari dokter terapinya. Oke, setelah itu ibunya menemukan website saya dan dia kontak sama saya.
Ibunya menceritakan anak saya mempunyai problem begini, and setelah itu saya bertemu dengan murid saya dan sekarang sudah berjalan hampir 1,5 tahun kursus bernyanyi dengan saya, dan sekarang murid saya dia lebih percaya diri. Walaupun dibanding 100% percaya diri dia sudah 70% ya. Intinya adalah alhamdulillah bisa mempunyai grafik yang bagus untuk kepercayaan diri. Ibunya juga bilang sekarang anaknya tidak pendiam lagi, sudah berani berbicara, sudah bisa bilang kalau dia itu sedih, sudah bisa bilang kalau dia itu bahagia, sudah bisa bercerita kepada ibunya. Dan yang membuat saya bahagia adalah saat ibunya memberikan saya informasi seperti ini. Coach, saya terima kasih banyak sejak anak saya kursus bernyanyi di Coach. Anak saya jadi tidak pendiam lagi, anak saya sudah bisa menyampaikan pendapat, anak saya sudah percaya diri walaupun tidak 100%, hanya 70%, ya, tapi yang penting dia sudah mempunyai grafik yang bagus, oke? Dan yang ibunya bilang sama saya juga, seandainya saya tahu dulu kalau anak saya hanya butuh bernyanyi, pasti anak saya tidak minum obat-obatan dari dokternya yang sudah dilakukan berbulan-bulan gitu. Dan saya bilang, well, tidak ada kata terlambat gitu. Yang penting sekarang anaknya adalah sudah mengalami kemajuan yang khusus dan dia berhenti untuk terapi di dokternya dan berhenti untuk meminum obat-obatan dari dokternya. Gimana coba itu? Happy banget kan saya ngedengar murid saya seperti itu ya. Jadi saya tambahkan lagi, bernyanyi itu adalah terapi jiwa karena sudah bisa dibuktikan oleh murid saya. Dan yang nomor 5 adalah sesuaikan dengan kondisi suara, kondisi kalian saat ini, dan menikmati step by step kemajuan yang kalian raih, karena tidak ada kata yang terlambat untuk memulai sesuatu atau mempelajari suatu ilmu yang kita sukai. Dan problem dari penyanyi pemula yang senior adalah mereka biasanya bilang, aduh suaraku lemah ya, kalau aku nyanyi itu aku nggak ada tenaga ya, kalau aku nyanyi itu kayaknya suaranya serak-serak ya gitu. Dan saya menjelaskan kepada murid-murid saya yang senior-senior, kita akan selalu melakukan latihan kekuatan. Contohnya humming, lip trill, membangun daya tahan, dan yang lain-lain. Well, kita membutuhkan latihan untuk menjaga, merawat konsisten kekuatan, dan menjaga otot-otot di nada kita, di suara kita. Begitu juga dengan badan kita, seperti kita menjaga badan kita. Yang keenam adalah kalian harus mempunyai identitas pribadi kalian sendiri. Well, saya tidak berbicara bohong di sini. Saya tidak harus bernyanyi riff and run seperti for example Mariah Carey or Beyonce or Ariana Grande or Jessie J for example. Saya tidak harus bernyanyi riff and run seperti mereka. Saya berhak bernyanyi di nada aman saya. Saya berhak menyanyikan di nada-nada yang saya mau. Saya berhak pamer suara saya berhak untuk berbagi suara saya untuk semua orang. Dan itu berlaku juga untuk kalian seiring bertambahnya usia. Jangan pernah membandingkan suara kalian dengan suara siapapun. Jadilah diri sendiri karena suara kalian adalah unik, hanya satu di dunia. Oke, tidak ada orang yang mengkopi. Jadi, kalian harus percaya diri dengan suara uniknya kalian.
Nah, saya rasa video saya kali ini bisa membantu kalian yang masih ragu untuk mengikuti kursus bernyanyi, masih mundur, maju, mundur, maju untuk mengikuti kursus bernyanyi. Nah, sekarang mudah-mudahan jangan ragu lagi untuk maju ya. Jadi, tidak ada kata terlambat untuk memulai bernyanyi, tidak ada kata terlambat untuk bergabung dalam kursus bernyanyi. Dan kalian tidak terlalu tua untuk mengikuti kursus bernyanyi. Berapapun usia kalian, kita harus merawat suara kita. Nah, saya rasa perjumpaan kita kali ini cukup sampai di sini. Terima kasih sudah mampir di video saya. Mudah-mudahan kita akan ketemu di video-video selanjutnya dengan tema-tema yang selanjutnya. Saya Uci Bill, thank you very much. Salam dari Switzerland. Bye-bye.